Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Baik, hadirin, kita lanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah. Kita masuk ayat yang ke-146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina, orang-orang yang atainahum, diberikan kepada mereka al-kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Muhammad, kama sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya fariqon, sebagian minhum dari mereka, la yaktumuna, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ya hadirinkumullah, ayat ini masih bercerita tentang pengalihan kiblat. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa telah terjadi pengalihan kiblat. Ada yang mengatakan 2 kali dari Ka'bah ke Maqdis, kemudian kembali ke Ka'bah. Ada yang mengatakan 1 kali dari Maqdis ke Ka'bah. Bisa terjadi perbedaan pendapat, khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas sudah terjadi pengalihan kiblat. Nah, ketika terjadi pergantian kiblat ini, pengalihan kiblat ini, maka ada sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Ada sikap yang ditunjukkan oleh para ahli kitab ketika terjadi pengalihan kiblat. Jadi segini katakan kepada Allah bahwa mereka itu ahli kitab, mereka diberikan Alkitab, diberikan kepada mereka kitab suci. Taurat diberikan kepada Yahudi, Injil diberikan kepada Nasrani, dan mereka mengetahui kebenaran. Termasuk pengalihan kiblat ini sebuah kebenaran, mereka itu tahu. Orang Yahudi tahu itu sebuah kebenaran dari Allah. Nasrani pun tahu itu sebuah kebenaran dari Allah, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Karena kenapa? Karena ada kedengkian di antara mereka. Di dalam hati mereka ada kedengkian kepada kaum muslimin, kepada kebenaran. Nah, termasuk mereka mengetahui benar bahwa Muhammad itu adalah Rasul terakhir, dan itu diceritakan dalam kitab suci mereka. Mereka tahu karakteristik fisik Rasulullah, mereka tahu. Kemudian ciri-ciri kenabian mereka tahu. Bahkan nanti Rasul terakhir itu hijrah kemana mereka tahu. Bahkan para Yahudi itu, karena mereka itu tahu bahwa Nabi itu, Rasul terakhir itu akan hijrah ke Madinah, maka mereka itu sudah menunggu di Madinah. Ya, makanya orang-orang Yahudi itu adanya di Madinah. Mereka bermukim di Madinah. Kita kenal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 3 suku besar Yahudi di sana. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Quraidah. Semuanya sudah menunggu di sana, sudah menunggu Rasul. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian mereka melihat Rasulullah, wah, benar ini seorang Rasul. Tapi mereka kecewa. Kecewa kenapa? Karena ternyata Rasul terakhir ini bukan dari golongan Yahudi, tapi dari golongan dari bangsa Arab. Itu yang membuat mereka kecewa. Itulah alasan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah. Tapi itu juga bukan alasan sebetulnya, karena Nabi dari golongan mereka pun ya mereka ingkari. Nabi Musa dari Bani Israel, mereka ingkari. Nabi Isa dari Bani Israel, mereka juga ingkari, bahkan mau dibunuh. Itu bukan alasan sebetulnya. Itu karena ya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka saja, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi, baik dari bangsa Yahudi sendiri, apalagi dari bangsa
Arab. Jadi ketika tahu bahwa Nabi terakhir ini dari bangsa Arab, maka mereka tidak mau mengikuti. Nah, termasuk dalam pengalihan kiblat tadi. Mereka tahu bahwa pengalihan kiblat itu ke Ka'bah itu adalah sebuah ketetapan dari Allah. Mereka tahu itu sebuah kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti. Itulah karena kedengkian mereka kepada kebenaran. Kedengkian mereka kepada Rasulullah, kedengkian mereka kepada kaum muslim. Dan itu akan terjadi dari dulu sampai sekarang. Yang mereka akan terus melakukan makar-makar, melakukan tipu daya agar umat muslim ini, ya mereka ragu kepada agamanya, agar umat muslim ini keluar dari agamanya. Bahkan ya meskipun tidak keluar, bagaimana agama Islam ini dirusak oleh mereka dengan berbagai cara. Mereka masuk ke dalam bidang pendidikan, mereka masuk ke dalam bidang ekonomi, ke dalam bidang politik, mereka masuk, mereka rusak dari dalam. Itu yang dilakukan oleh mereka sampai hari kiamat. Jadi sebetulnya kita tidak bisa berdamai-damai dengan mereka sebetulnya. Ya karena Al-Quran maupun sejarah sudah membuktikan mereka. Ketika Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan mereka, adanya piagam Madinah saat itu dibuat oleh Rasulullah agar ya antara Yahudi, Muslimin, orang-orang musyrik itu bersatu padu menjaga kota, tidak saling menyakiti. Siapa yang pertama kali melanggar perjanjian itu? Yahudi. Satu persatu diusir dari Madinah, mulai dari Bani Qainuqa yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang Islam, diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Bani Nadir merencanakan pembunuhan Rasulullah, tapi untungnya dikasih tahu oleh Jibril bahwa Nadir ini akan membunuh Rasul, maka jadi diusir juga dari Madinah. Terakhir Quraisy juga sama. Ketika perang Khandaq berkhianat dari belakang, menusuk dari belakang, maka Rasulullah pun perang itulah orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa dipegang janjinya, tidak bisa membuat perjanjian damai dengan mereka. Makanya Allah selalu ingatkan dalam ayat-ayatnya bagaimana kedengkian mereka kepada umat Islam, termasuk dalam ayat ini. Ya, sebetulnya mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Rasul itu sebuah kebenaran, tahu dalam kitab suci mereka, tahu seperti mengenal anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mengenal anaknya. Pasti orang tua itu tahu mana anaknya. Karena berbeda dengan anak yang orang lain, itu pasti tahu. Dan orang ahli kitab ini tahu betul ya bahwa ini adalah Rasul terakhir itu benar. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Wa inda fariqam minhum la yaktumunal haqqo. Karena di sini kata Allah, sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Jadi mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasul terakhir, tapi mereka sembunyikan. Yang mereka tahu tidak mau mengimaninya. Seperti misalkan Heraklius, dia tahu bahwa Muhammad itu seorang Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti Muhammad. Tapi ada juga, maka di sini sebagian, parikon sebagian. Artinya Allah adil, tidak mengeneralisir. Tidak semua orang ahli kitab itu ingkar kepada Muhammad, kepada Rasul, tidak. Ada sebagian juga yang dia tahu dia seorang Rasul, tapi dia juga beriman. Seperti misalkan Najasyi, Abdullah bin Salam, dia tahu dia ahli kitab dan dia tahu dia seorang Rasul dan dia beriman pada Rasul. Maka Allah cimakan wa inda farikon, hanya sebagian dari mereka yang menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Wahum ya'lamun, dan mereka itu yang mengetahui bahwa itu sebuah kebenaran, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan tidak mau mengikuti kebenaran. Wallahu alam, itu saja bisa saya sampaikan untuk ayat ini, ayat 146. Dan sekali lagi pelajarannya adalah ya kita harus selalu waspada terhadap makar, tipu daya para orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu ingin menjauhkan kita dari kebenaran dari agama Islam ini. Wallahu alam, kita tutup dengan doa majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.